materinya tentang sejarah dan dinamika pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Jadi kemarin kita sudah mempelajari masa tentang apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, kemudian dilanjutkan oleh para khalifahnya, dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian kita beralih pada topik pagi ini, yaitu tentang Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah itu adalah kelanjutan dari Khulafaur Rasyidin. Di dalam sejarah tentu ada perkembangan yang menjadikan sebagai tolak ukur itu suatu pesatnya atau kemakmuran dari sejarah itu tersebut, atau kalau di sini adalah pada masa kejayaan Bani Umayyah. Dan juga di dalam proses ini mesti tentunya ada masa berakhirnya. Dan masa berakhirnya ini, Waalaikumsalam. Dan masa berakhirnya ini tentu bisa berakhir karena hambatan-hambatan atau rintangan, ataupun karena memang sudah usai. Nah, Ibu sebagai dosen pengampu MK SPI ini mengharapkan kepada pemakalah untuk menerangkannya poin-poin yang lebih terarah kepada hikmah yang nanti kita bisa ambil. Jadi yang untuk sejarah lebih lengkapnya, silahkan dibaca yang sudah makalah yang sudah diberikan oleh pemakalah itu, nanti di-share aja di grup yang tentang makalahnya. Kemudian dari pemakalah kelompok 3 ini mempresentasikan pointer-pointernya saja. Kemudian materi yang sudah diberikan oleh Bu Maryam juga sudah ada di forum, sudah ada di LMS Simple ya. Sebelum melakukan forum itu ada PPT dari pemakalah dan juga dari Ibu. Silahkan dibaca, kemudian bisa menjadikan kajian di kolom forum. Kepada pemakalah kelompok 3 silakan untuk mempresentasikannya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dan kami kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi tentang dinamika pendidikan Islam di masa dinasti Daulah Bani Umayyah. Sebelum itu kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nofar Ramadhani sebagai moderator, dan teman saya Laica Jaya Rasofa sebagai pemateri 1. Dan saya Siti Ariska sebagai materi 3. Sok boleh pindah. Ya, baik, terima kasih. Sejarah pendidikan Islam di masa dinasti Daulah Bani Umayyah. Sejarah karakteristik Daulah Bani Umayyah. Berdirinya Bani Umayyah, nama Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan berkuasa sejak tahun 661 sampai tahun 750 Masehi dengan ibu kota Damaskus. Ia juga mengganti sistem pemerintahan Muslim yang semula bersistem musyawarah demokrasi menjadi sistem monarki heredity, kekuasaan turun-temurun. Ya,
Pendirian Bani Umayyah dilakukan dengan cara menolak Ali sebagai khalifah, berperang melawan Ali dan melakukan perdamaian tahkim dengan pihak Ali yang secara politik menguntungkan Muawiyah. Keberuntungan Muawiyah berikutnya adalah keberhasilan pihak Khawarij membunuh Khalifah Ali sehingga jabatan khalifah setelah Ali dipegang oleh putranya yaitu Hasan ibnu Ali selama beberapa bulan. Akan tetapi karena tidak didukung pasukan yang kuat, sedangkan pihak Muawiyah semakin kuat, akhirnya dia melakukan perjanjian dengan Hasan ibnu Ali. Isi perjanjian itu adalah bahwa pergantian pemimpin akan diserahkan kepada umat Islam setelah masa kepemimpinan Muawiyah berakhir. Isi perjanjian Hasan bin Ali. Mas Novan, ibunya izin masuk. Lebih dispesifikkan kepada sistem pendidikannya atau kurikulumnya supaya nanti yang terkait sejarah tadi sudah dipaparkan sama Ibu, biar nanti membaca dan dimasukkan di kolom forum untuk diskusinya. Kalau sistem pendidikan dijelaskan saja di Google Meet. Ya, nanti biar di forum itu silakan mau dari sejarahnya, mau pendidikannya, mau apanya itu di kolom forum. Ya. Jadi untuk presentasi ini ngebahas gimana? Tentang bagian pendidikannya, Mas. Yang ini bukan lembaga-lembaga pendidikan. Ya, yang lembaga pendidikan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan Islam di masa ini diklasifikasikan atas dasar muatan kurikulum yang diajarkan. Dalam hal ini kurikulumnya meliputi pengetahuan agama, lembaga pendidikan formal, dan pengetahuan umum atau non-formal. Yang sufah adalah suatu tempat yang telah dipakai untuk aktivitas pendidikan. Hanya tempat ini menyediakan dan mereka tergolong kurang mampu. Di sini para siswa diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran secara benar dan hukum Islam di bawah bimbingan langsung dari Nabi. Pada masa ini setidaknya ada 9 sufah yang tersebar di kota Madinah. Yang kedua yaitu kutab atau maktab. Adalah lembaga pendidikan Islam tingkat dasar yang mengajarkan membaca dan menulis, kemudian meningkat pada pengajaran Al-Quran dan pengetahuan agama tingkat dasar. Yang ketiga yaitu halaqah, artinya lingkaran. Artinya proses belajar mengajar di sini dilaksanakan di mana murid melingkari gurunya. Seorang guru biasanya duduk di lantai menerangkan, membacakan karangannya, dan memberikan komentar atas karya pemikiran orang lain. Kegiatan halaqah ini bisa di masjid atau di rumah-rumah. Selanjutnya yaitu majelis. Berisi sesi di mana aktivitas pengajaran atau diskusi berlangsung. Ada beberapa macam majelis seperti majelis hadis, majelis yang diselenggarakan oleh ulama guru yang ahli dalam bidang hadis, lalu majelis al-fatwa dan an-nazar. Majelis ini merupakan sarana pertemuan untuk mencari keputusan sesuatu masalah di bidang hukum kemudian difatwakan. Lalu ada majelis al-adab. Majelis ini tempat untuk membahas masalah adab. Selanjutnya masjid. Semenjak berdirinya pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid telah menjadi pusat kegiatan dan informasi berbagai masalah kaum muslimin, baik yang menyangkut pendidikan maupun sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu kan, berfungsi sebagai asrama untuk murid-murid dari luar kota yang hendak belajar hukum Islam pada suatu masjid. Kan juga digunakan sebagai sarana untuk belajar privat. Selanjutnya yaitu badiah. Secara harfiah, badiah artinya di dusun Baduy di Padang Sahara yang di dalam terdapat Padang Sahara yang di dalam terdapat bahasa Arab yang masih fasih dan murni sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Lembaga pendidikan ini muncul seiring dengan kebijakan pemerintah Bani Umayyah untuk melakukan program Arabisasi yang digagas oleh Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan. Akibat dari Arabisasi ini, maka muncullah ilmu qawaid dan cabang ilmu lainnya mempelajari bahasa Arab.
Dengan demikian, banyak para penguasa yang mengirim anaknya untuk belajar bahasa Arab ke Badi'ah.